Nah, ini ada info lagi, sebut opsi P3K paruh waktu berbahaya. Jufri, angkat saja semua P3K jadi PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi yang terbaru teman-teman ya. Nah ini ada informasi bahwasanya ada P3K paruh waktu teman-teman. Ya, nah paruh waktu ini seperti apa teman-teman ya. Nah ini banyak yang protes ya. Nah ini menguntungkan apa tidak teman-teman ya. Nah ini banyak yang protes. Oke kita simak beritanya teman-teman ya. Nah, ini dari sumbernya fajar.co.id teman-teman ya. Nah, ini pemerintah siapkan opsi P3K paruh waktu. Nah, ini pentolan honorer jebakan Batman baru katanya teman-teman ya. Nah, seperti apa? Ini langsung dari fajar.co.id Jakarta. Sistem P3K paruh waktu terus mendapatkan penolakan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, memang beredar informasi P3K paruh waktu teman-teman. Nah, seperti apa ya? Seperti ini teman-teman ya. Nah, honorer maupun aparatur sipil negara atau ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K menilai sistem paruh waktu merupakan jebakan Batman teman-teman ya. Nah, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar mengatakan, P3K paruh waktu dan penuh waktu merupakan istilah baru dalam dunia honorer, bahkan di kalangan ASN teman-teman ya. Yang sudah ASN saja bingung kok, apalagi kami yang masih status honorer ini. Nah, ini kata Sean, sapaan akrabnya kepada jpnn.com teman-teman ya. Dia menilai dengan kebijakan P3K paruh waktu, maka bekerja kurang dari 8 jam. Nah, ini memang untuk pengertiannya teman-teman ya. Nah, ini paruh waktu soalnya. Nah, tentunya penghasilan yang mereka bisa akan berkurang dengan penuh waktu teman-teman ya. Walaupun pada prinsipnya pemerintah bilang tidak mengurangi pendapatan sekarang. Kalau kebijakan seperti itu diterapkan, selanjutnya pasti setiap daerah akan lebih memiliki P3K paruh waktu. Nah, sangat benar sekali teman-teman ya. Karena memang apa? Karena nanti daerah akan lebih efisien untuk anggaran penggajian di tahun nantinya akan teman-teman ya. Nanti yang teman-teman yang lolos, nah kalau semuanya jadi paruh waktu nantinya akan lebih efisien dan nantinya hemat anggaran. Nah, kalau setiap daerah seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Sebab dari segi pengeluaran daerah pastinya lebih kecil dibandingkan harus angkat penuh waktu. Nah, apalagi saat ini belum ada mekanisme yang pasti tentang kebijakan tersebut. Nah, ini banyak yang penolakan teman-teman ya. Nah, ini langsung dari Ketua K2 teman-teman ya. Nah, Sean menegaskan kalau semua P3K paruh waktu harus jelas apakah SK ASN P3K murni atau KW alias bayangan. Nah, ini juga perlu dipertanyakan teman-teman ya. Sangat benar sekali. Kalau seperti itu, kata dia, betapa kasihannya nasib para honorer. Nah, ini seperti jebakan Batman buat kami, seolah diselesaikan tetapi tidak dijelaskan secara menyeluruh, kejelasan statusnya dan antar P3K nantinya bakal seperti dikotak-kotakkan. Nah, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, nantinya juga akan dikotak-kotakkan kalau seumpamanya ini jadi P3K beneran teman-teman ya, untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Dia menambahkan bandingkan dengan PNS yang tanpa ada pengotakan apapun. Nah, P3K paruh waktu bagi Sean dan kawan-kawannya adalah pilihan yang dilematis. Nah, teman-teman ya. Karena memang kalau memang diangkat pemerintah ya P3K ya P3K saja, nggak ada paruh waktu teman-teman ya. Kalau bisa seperti itu. Nah, kemudian dikhawatirkan akan mendorong Pemda mencari jalan aman dengan banyak memilih P3K paruh waktu.
Nah, pertimbangannya dana yang harus dikeluarkan Pemda jauh lebih sedikit dibandingkan P3K penuh waktu. Nah, ini masih polemik teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik untuk teman-teman baik nakes, guru, dan teknis dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, Sean berharap pemerintah dan terutama Komisi 2 DPR RI yang saat ini sedang bekerja di Panja RUU ASN mengkaji dengan teliti serta sejelas-jelasnya mekanisme yang bijaksana dengan prinsip memanusiakan manusia. Nah, tolong jangan buat jebakan Batman baru dalam penyelesaian honorer nanti. Jangan bikin honorer seperti kelinci percobaan atau dimasukkan perangkap dengan pilihan yang pada akhirnya merugikan honorer ke depannya. Nah, jadi tambasian, tolong pertimbangkan dengan baik sistem P3K paruh waktu ini teman-teman ya. Nah, ini langsung dari Fajar atau jpnn.com teman-teman ya. Nah, ini ada info lagi, sebut opsi P3K paruh waktu berbahaya. Jufri, angkat saja semua P3K jadi PNS, sedangkan honorer diangkat jadi P3K teman-teman. Masalah akan selesai. Nah, fajar.co.id ya, langsung juga teman-teman ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, 3 angkatan kompak menolak sistem paruh waktu. Mereka menilai P3K paruh waktu akan menggeser kedudukan penuh waktu teman-teman ya. Nah, ini sangat bersinggungan sekali teman-teman ya. Nah, ini juga dari Jufri ya. Nah, ini angkat saja semua P3K jadi PNS sedangkan honorer diangkat jadi P3K. Masalah akan selesai. Nah, berbahaya kalau P3K paruh waktu diberlakukan, apalagi tenaga kesehatan tidak bisa tuh. Nah, kata P3K Nakes Angkatan tahun 2022 kepada jpnn.com teman-teman ya. Nah, ini kalau kesehatan di paruh waktu juga tidak bisa teman-teman ya, karena memang harus full teman-teman ya. Dia menambahkan P3K paruh waktu itu menjadi pembahasan hangat di kalangan nakes. Mereka mengusulkan P3K diangkat menjadi PNS. Namun, ada syaratnya yaitu P3K merupakan ex honorer dengan masa pengabdian di atas 10 tahun. Nah, itu masih pembahasan teman-teman ya. Nah, bagi yang masa kerjanya di bawah 10 tahun lanjutnya belum layak diangkat PNS. Kami lebih setuju lagi kalau pengangkatan P3K menjadi PNS syaratnya masa kerja paling lama. Syarat masa kerja menurut Ajun penting karena banyak P3K yang bukan dari honorer, ada juga honorer tetapi masa kerjanya di bawah 5 tahun. Nah, Ketua Forum P3K Kabupaten Bondowoso Jufri juga sepakat bila P3K diangkat PNS sebab sampai saat ini P3K belum dianggap sebagai ASN seutuhnya. Nah, kalau memang melihat dari peraturan ya dari pemerintah bahwasanya nanti ASN hanya ada 2 yaitu adalah P3K dan PNS teman-teman ya. Nah, namun memang belum dianggap sepenuhnya karena memang mungkin ini kan masih 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya ini masih proses untuk perbaikan menuju sempurna teman-teman ya. Jufri P3K Angkatan 2021 ini menyebutkan pemerintah tidak juga melengkapi regulasi kenaikan gaji berkala atau KGB. Jufri juga menyentil tentang kesempatan P3K menjadi kepala sekolah. Nah, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan regulasi P3K bisa menjadi kepala sekolah, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Alasannya Dinas Pendidikan tidak ada regulasinya. Nah, jadi intinya P3K itu masih dianggap seperti honorer. Makanya kami P3K Bondowoso mendukung P3K diangkat menjadi PNS teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan didengar oleh Menpan RB, semoga nantinya bisa diproses juga ya. Nah, ini ada usulan P3K menjadi PNS teman-teman ya. Nah, sementara itu, Ketua Forum P3K Kabupaten Jember Susianto secara tegas menolak wacana P3K paruh waktu. Nah, mereka masih berusaha agar P3K diangkat menjadi PNS sehingga aneh bila ada sistem paruh waktu. Nah, menurut dia ini jelas tidak adil jika ingin menyelesaikan masalah terkait tenaga honorer ya. Angkat saja semua P3K yang sekarang sudah mengabdi jadi PNS. Sedangkan honorer diangkat P3K, masalah akan selesai teman-teman ya.